Selamat pagi, siang, dan malam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan akhir ya, terkait laporan akhir keikutsertaan saya Muhammad Rizal Alfarisi, mahasiswa Fasilkom UI Sistem Informasi Angkatan 2020 pada Bangkit Akademi 2023 di Studi Independen Kampus Merdeka 2023. Apa itu Bangkit Akademi? Bangkit Akademi merupakan salah satu program studi independen bersertifikat yang bertujuan untuk menghasilkan talenta digital yang siap terjun ke dalam industri teknologi. Program Bangkit ini mencakup tiga jalur pembelajaran utama. Yang pertama ada machine learning, kedua ada mobile development, yang ketiga dan yang tiga atau yang terakhir ada cloud computing. Metode pembelajaran yang diterapkan meliputi ILT atau Instructor-Led Training, pembelajaran mandiri online, dan juga kesempatan untuk menerapkan semua pengetahuan yang telah diperoleh melalui Capstone Project ya, yang berupa akan menghasilkan suatu produk atau aplikasi gitu ya. Next. Nah, karena di sini saya ikutnya melalui pembelajaran machine learning, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang machine learning path itu sendiri. Pada jalur machine learning, Bangkit Academy memberikan pembelajaran yang komprehensif, mencakup kemampuan teknis dan non-teknis. Kemampuan teknisnya memberikan akses kepada seluruh peserta, yaitu kursus daring di Coursera yang relevan dengan materi yang diajarkan. Sementara itu, untuk mengembangkan kompetensi non-teknis, peserta dilatih dalam soft skill dan kemampuan berbahasa Inggris. Kedua aspek ini sangat penting untuk menghadapi tuntutan dunia kerja saat ini. Dengan pendekatan ini, Bangkit Academy mempersiapkan peserta untuk terjun di dunia industri. Nah, untuk modul pembelajarannya sendiri, ini modul pembelajaran yang umumnya. Jadi untuk pertama ada self-paced training, self-paced learning, pembelajaran secara mandiri melalui kursus online yang telah diberikan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua ada instructor-led training atau ILT, yaitu sesi sinkronus yang membahas tentang beberapa topik. Ada tiga bagian, yaitu tech itu sesuai path-nya, ada machine learning, cloud computing dan mobile development, soft skills, dan yang terakhir ada kemampuan bahasa Inggris. Dan yang terakhir itu ada capstone project, yaitu menghasilkan produk yang dikembangkan untuk oleh para peserta secara berkelompok sebagai keluaran akhir dari yang telah dipelajari sebelum-sebelumnya gitu ya. Next, nah untuk modul machine learning sendiri ini ada course-course yang memang diberikan gitu ya. Mulai dari yang pertama ada Google IT Automation with Python dari Google, Google Data Analytics, ada Mathematics for ML dari Imperial College London, ada Machine Learning Specialization dari Stanford University dan Deep Learning AI, dan ada TensorFlow Developer Professional Certificate, Structuring Machine Learning Projects, TensorFlow Data and Deployment, dan yang terakhir ada TensorFlow Certification Preparation. Nah, selanjutnya ada penjelasan terkait Capstone Project yang telah dikembangkan oleh kelompok saya. Jadi untuk latar belakangnya, ini ada 29% penduduk di Indonesia melaporkan mengalami gangguan kesehatan pada tahun 2022. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 27,23%. Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik. Menurut Centers for Disease Control and Prevention, kebiasaan diet yang tidak sehat termasuk mengonsumsi minuman manis dan makanan olahan merupakan kontributor utama masalah kesehatan. Selain itu, menurut CEO Populix bahwa saat ini mayoritas milenial dan Gen Z lebih menyukai membeli makanan di luar dibandingkan membuat makanan sendiri di rumah. Jadi ini latar belakang dari aplikasi yang telah kami kembangkan. Dari masalah ini, saya dan teman-teman membuat aplikasi dengan nama Cookie. Apa itu Cookie? Cookie merupakan capstone product base dengan membuat aplikasi bernama Cookie yang mengusung tema Human Healthcare and Living Wellbeing yang bertujuan untuk merekomendasikan resep makanan sehat dan dapat menampilkan informasi kandungan gizi di dalamnya. Pada aplikasi tersebut ada beberapa fitur. Fitur pertama dari recommendation, user dapat memasukkan beberapa kata kunci bahan yang ingin dimasak. Selanjutnya user dapat melihat resep sesuai kata kunci tersebut. Jadi ini bisa dilihat ya, tampilannya akan seperti ini. Nanti user akan masukkan kata kuncinya, nanti akan muncul. Ketika diklik, nanti akan muncul menunya dengan beberapa deskripsinya. Ada porsinya, ada ingredientsnya, ada cara atau tata caranya, ada resepnya, ada keterangan nutrisinya juga. Untuk fitur kedua, ada image recognition. Nanti user dapat mengambil gambar buah, sayur, atau bahan bahan makanan lainnya. Terus user dapat melihat nutrisi dari gambar yang telah diambil. Jadi nanti kita foto makanan atau buah, sayuran. Terus nanti dari aplikasi tersebut akan mendeteksi bahwa ini makanan atau buah atau sayuran apa. Nanti akan muncul beserta nutrisi dan deskripsinya.
Dan yang terakhir ada community, ini seperti forum seperti biasa, user dapat merequest serta melihat artikel singkat terkait menu atau resep. Tampilannya akan seperti ini. Oke, setelah capstone project di sini saya akan menjelaskan relevansi Bangkit Academy terhadap Fasilkom UI gitu ya. Yang pertama ada terkait pada mata kuliah aljabar linear, yaitu mempelajari konsep matematika yang diterapkan pada machine learning. Selanjutnya ada pada KSDD, yaitu mempelajari teori dan implementasi machine learning dengan tools tertentu, terkhusus mungkin dengan menggunakan TensorFlow gitu ya. Karena di sini memang tadi seperti dilihat di modul machine learning itu cukup banyak course yang membahas tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau menggunakan TensorFlow untuk machine learning. Dan yang terakhir ada statistik dan probabilitas, yaitu mempelajari konsep statistik dan probabilitas dari sebuah data atau dataset. Selanjutnya adalah lesson learn dari machine learning, yaitu saya dapat mendapatkan pemahaman tentang pengolahan gambar menggunakan CNN, analisis teks menggunakan NLP, prediksi data waktu dengan time series. Selain itu saya juga dapat mengetahui tentang parameter-parameter yang digunakan dalam algoritma machine learning. Dari sisi soft skill saya mendapatkan pemahaman tentang soft skill yang diperlukan di industri serta kesadaran akan pentingnya kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik. Dan yang terakhir ada project management. Selama proses pembelajaran saya juga terbiasa bekerja dalam tim yang berbeda untuk menciptakan aplikasi mobile. Dan untuk yang terakhir ada saran untuk mitra. Yang pertama ada bisa memberi mentor sejak awal Capstone Project untuk mendapatkan masukan ide proyek. Dan selanjutnya ada evaluasi penjadwalan dan komunikasi peserta Bangkit Akademi untuk memastikan kecocokan jadwal dan menghindari kesalahan informasi. Untuk fakultas memberikan feedback penerimaan atau penolakan logbook secara berkala agar mahasiswa tahu statusnya masing-masing. Untuk calon peserta, tingkatkan time manajemen, komunikasi, dan kemampuan berbahasa Inggris. Juga sebelum program dimulai, sebaiknya kita sudah belajar materi dasar sesuai dengan path-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila Pak ada yang ingin disampaikan, silakan disampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup videonya. Sekali lagi, terima kasih.